Sementara itu, pemirsa, kasus positif COVID-19 di Bali dan Jakarta mengalami peningkatan sejak beberapa pekan terakhir. Akibatnya, ruang perawatan khusus pasien COVID di rumah sakit penuh. Pengelola rumah sakit sempat menutup IGD untuk pasien umum karena ruangan digunakan untuk merawat pasien positif COVID-19. Diberlakukannya new normal di Pulau Dewata, Bali, kasus COVID-19 kian melonjak. Bukan hanya pasien positif, angka kematian juga 100% naik. Akibatnya rumah sakit rujukan COVID-19 kewalahan untuk menangani pasien. Salah satunya di Rumah Sakit Wangaya, Denpasar. Rumah sakit ini awalnya memiliki 12 ruang isolasi, kemudian ditambah menjadi 41 ruangan, namun tetap belum cukup untuk menampung lonjakan pasien. Pengelola menyiapkan 11 ruang isolasi baru dengan memakai ruang tamu di gedung VIP. Jumlah pasien COVID-19 berdasarkan data gugus tugas Provinsi Bali per Senin sore mencatat pasien positif mencapai 7.312 orang. 5.782 diantaranya sembuh dan 179 orang meninggal dunia. Sementara hingga saat ini jumlah pasien yang masih menjalani perawatan sebanyak 1.351 orang. IGD di Rumah Sakit Wangaya memang sistemnya buka tutup karena ini menunggu penyiapan ruangan di ruang isolasi, karena kami sebelum pasien COVID yang dirawat di ruang IGD bisa mendapatkan ruang perawatan atau ruang isolasi, terpaksa UGD kami tutup. Fakta ini kian mengkhawatirkan ketika mengemuka informasi 20 rumah sakit khusus COVID-19 di Jakarta, kapasitas ruang ICU telah mencapai 100%. Persentase ruang ICU terpakai terus mengalami peningkatan. Satu ruang ICU rata-rata diisi 1 hingga 8 tempat tidur. Meski ruang ICU penuh, Doni Menardo selaku Ketua Satgas Penanganan COVID-19 memastikan jumlah ruang isolasi bagi pasien dengan gejala rendah dan sedang masih mencukupi. Karena rata-rata ruang ICU yang penuh itu hanya diisi oleh 1 sampai dengan 8 beds. Jadi ada 20 rumah sakit COVID Jakarta yang jumlah okupansi rate-nya itu telah mencapai 100%. Khusus di Jakarta, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memprediksi rumah sakit COVID-19 di ibu kota bakal terisi penuh di tanggal 17 September jika PSBB tidak juga diterapkan. Nyaris serupa dengan rumah sakit, masifnya pandemi juga membuat tenaga kesehatan penanganan COVID-19 tertatih-tatih melakukan perlawanan. Sebuah rumah sakit swasta di kota Tasikmalaya, Jawa Barat ditutup sementara pengelolanya setelah sejumlah tenaga medis terpapar corona. Minggu 13 September seluruh pasien dipulangkan, sementara semua tenaga medis diisolasi di rumah sakit menunggu hasil swab dan seluruh area gedung disterilkan. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) mencatat dalam kurun waktu 24 jam Indonesia kehilangan 4 dokter akibat COVID-19. Hingga saat ini terdapat 115 dokter yang meninggal dunia. Ketua Tim Mitigasi PBID Adib Kumaydi menyebut tenaga kesehatan dan medis di Indonesia mengalami maldistribusi atau persebaran yang kurang merata. Dokter umum dan spesialis saat ini banyak tersebar di kota besar di Pulau Jawa yang menjadi salah satu lokasi terdampak COVID-19. Kematian dokter yang saat ini sebanyak 115 dokter dengan asumsi satu dokter melayani 2.500, maka bisa menggambarkan rakyat Indonesia sebanyak hampir 300.000 akan kehilangan pelayanan dari dokter. Begitu juga dengan meninggalnya dokter gigi dan perawat. Akhirnya, perang terhadap pandemi masih jauh dari kata unggul. Diperlukan keseriusan pemerintah untuk menggalang semua kekuatan di bidang kesehatan untuk sinergi bersama. Di titik ini, penghargaan terhadap dokter dan tenaga kesehatan lainnya tidak boleh diabaikan, karena mereka adalah garda terdepan di palagan melawan pandemi corona. Tim Liputan Transmedia.